Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dengan kami di sini. Saya dengan teman-teman saya berkesempatan diberi tugas oleh dosen kami Bu Linda untuk membahas tentang sistem ekonomi, yang mana kami mendapat kesempatan di kelompok 1 yang beranggotakan Ika Putri, Indri Suari, Melinda Maharani P, Muhammad Muhsinin, Mutiara Rahmaningsi, dan saya sendiri Muhammad Sadam. Ya, untuk mempersingkat waktunya langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Muhsinin. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian sistem ekonomi dari beberapa tokoh. Nah, di layar yang sudah tampil itu ada 3 tokoh yang akan membahas tentang pengertian sistem ekonomi. Yang pertama adalah Bapak Ilmu Ekonomi, tidak lain dan tidak bukan adalah Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua itu dari profesor yang berasal dari Indonesia yaitu Dumairi, menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Kemudian yang ketiga itu adalah Gregory Grossman, menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Selanjutnya, fungsi yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem ekonomi. Fungsi yang pertama adalah menjalankan perekonomian nasional. Dalam konteks nasional, tatanan itu diperlukan tidak hanya sekedar mengatur sehingga kegiatan ekonomi terselenggara dengan aman dan lancar, tetapi lebih dari itu, tatanan dibutuhkan agar perjalanan perekonomian tetap bermuara pada titik yang dicita-citakan, yaitu tercapainya tujuan ekonomi nasional. Jadi, fungsi dasar dari sistem ekonomi adalah menjaga dan mengarahkan agar perekonomian nasional yang melibatkan banyak pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan yang saling terkait menuju pada terwujudnya tujuan nasional. Kemudian fungsi yang kedua yaitu mengkoordinasikan kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang mesti diperhatikan, yaitu yang pertama, kemana sumber daya dialokasikan? Sumber daya yang tersedia perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dan bersifat mendasar. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil produksi itu didistribusikan? Produksi didistribusikan kepada mereka yang terlibat sesuai dengan kontribusi masing-masing. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang tidak terlibat secara langsung karena memang tidak bisa aktif, dalam kurung orang cacat atau yatim, tetap mendapat bagian melalui mekanisme redistribusi antar pelaku ekonomi. Kemudian, di mana dan bagaimana menghasilkannya? Hal ini perlu diperhatikan karena keduanya ini memiliki implikasi penting terhadap distribusi kesejahteraan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu apa sajakah sumber daya yang dimiliki dan bagaimana pendistribusiannya? Negara harus memiliki catatan tentang sumber daya yang dimiliki. Di samping itu, aturan kepemilikan sumber daya harus jelas dan adil, karena kejelasan dan keadilan dalam kepemilikan memiliki implikasi penting terhadap kesejahteraan. Jadi, semua persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan di atas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan koordinasi kegiatan ekonomi. Aktivitas perekonomian membutuhkan koordinasi untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, baik secara sektoral atau regional maupun secara
keseluruhan atau nasional, baik antara masyarakat lapisan bawah maupun lapisan menengah dan atas, baik keseimbangan saat ini maupun keseimbangan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melinda. Selanjutnya yaitu mengenai komponen dari sistem ekonomi. Dari sistem ekonomi ini memiliki elemen pokok. Yang pertama yaitu kepemilikan sumber daya, di mana sumber daya ini merupakan unsur paling penting dalam sistem ekonomi karena setiap kegiatan ekonominya itu melibatkan sumber daya. Dan yang kedua yaitu pelaku atau partisipan. Nah, di samping sumber daya ini, sistem ekonomi itu hanya berfungsi kalau ada partisipannya atau pelakunya. Nah, partisipan ini menjadi bagian penting dari sistem ekonomi. Sebab terselenggaranya kegiatan ekonomi itu digerakkan oleh para pelaku. Jadi, tinggi rendahnya frekuensi aktivitas para pelaku ekonomi ini akan menentukan baik buruknya kinerja dari perekonomian tersebut. Selanjutnya yaitu proses atau mekanisme bekerja. Nah, elemen proses ini juga menjadi bagian dari sistem ekonomi. Prosesnya itu bukan objek atau entitas fisik, seperti halnya partisipan atau sumber daya, melainkan merupakan aturan main untuk melakukan aktivitas bagi para partisipan untuk berperan dalam perekonomiannya tersebut. Nah, secara garis besar itu ada dua alternatif pilihan bagaimana perekonomian itu diselenggarakan. Yang pertama yaitu di dalam sistem kapitalis murni ini terselenggaranya kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dan dalam kenyataannya tidak ada sistem ekonomi yang murni, baik dari sistem kapitalis atau sistem perencanaan terpusat atau sosialis. Yang ada hanyalah campuran di antara keduanya. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan yang ingin dicapai ini di samping sebagai sasaran akhir juga berperan sebagai rujukan bagi tiga komponen sistem ekonomi yang lainnya. Artinya, tatanan dan implementasi ini dari komponen sumber daya, komponen partisipan, dan komponen proses penyelenggaraan ekonomi itu harus berorientasi kepada tujuan akhir. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sadam dan Mutia. Manfaat mempelajari sistem ekonomi. Itu yang pertama, mengetahui macam-macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui, sistem ekonomi yang ada di dunia kurang lebih terdiri dari 5, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi monarki, sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam. Next. Yang kedua yaitu mengetahui bahwa setiap sistem ekonomi memiliki ciri yang berbeda. Misalnya, sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri yang self-interest atau mementingkan diri sendiri, penjaminan atas hak milik perorangan, free competition, dan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, sedangkan yang sosialis, cirinya yaitu dia lekat dengan campur tangan pemerintah, tetapi juga memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk sistem ekonomi monarki, dia di ciri-cirinya yaitu dia dipimpin oleh seorang raja, di mana para pemimpin negara memiliki kuasa yang penuh. Sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila memiliki ciri yaitu etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Lalu, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. Sedangkan untuk sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam lebih menekankan pada subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi
dan partisipasi. Cirinya yaitu adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Sang Maha Kuasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pak Dan. Okay, next. Masih kau nyemut. Yang ketiga yaitu mengetahui masing-masing kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem ekonomi. Selanjutnya. Okay, next. Ya, di sini manfaat mempelajari sistem ekonomi yang lainnya yaitu mengetahui tujuan dari masing-masing sistem ekonomi. Jadi kan kita tahu bahwa sistem ekonomi itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ada yang kapitalis, campuran, Pancasila, dan sebagainya. Nah, di masing-masing sistem ekonomi ini ya tentunya memiliki tujuan juga selain memiliki ciri-ciri yang berbeda, kelebihan kekurangan ya tentunya juga ada tujuannya. Kita ambil contoh seperti sistem ekonomi campuran. Jadi kan sistem ekonomi campuran ini itu campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Yang mana ya seimbang lah, tinggal gimana cara apa gimana cara dia menyeimbang negara yang menganut sistem ini gitu. Contohnya dari sistem ekonomi campuran ini ya tujuannya seperti untuk menghindari penguasaan secara penuh dari pemerintah ya terhadap sumber daya ekonomi dari golongan masyarakat ya. Jadi campur tangan pemerintah ini ya berbentuk dengan peraturan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta agar berjalan dengan norma yang wajar gitu. Jadi ya tujuannya supaya seimbang, tidak terlalu ke arah bebas ataupun tidak terlalu dikuasai oleh pemerintah. Next. Ya, mengetahui bahwa yang kelima itu manfaat lainnya yaitu mengetahui bahwa negara di dunia itu menerapkan sistem perekonomian yang berbeda-beda ya. Jadi kan kita tahu setiap negara itu memiliki masyarakat atau penduduk yang bermacam, yang nggak selalu bukan berarti Indonesia itu contohnya di Indonesia itu memakai sistem ekonomi Pancasila, di negara lain juga harus memakai itu enggak, tapi dia sesuai kebijakan yang diatur oleh negara masing-masing ya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama gitu. Kesejahteraan negara dan masyarakatnya, pemerintah dan masyarakatnya gitu. Ya, contohnya seperti sistem ekonomi kapitalis. Jadi yang menganutnya itu ya contoh negara yang menganutnya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga negara-negara Eropa Barat gitu. Ya, contoh lainnya seperti sistem ekonomi sosialis yang penganutnya yaitu seperti negara Cina, negara Korea Utara, ya, negara Kuba yang mayoritas sistem ekonominya ini dikuasai atau dipegang oleh pemerintah gitu hampir. Contoh lain misalnya sistem ekonomi campuran yang negara yang menggunakan sistem ini ya seperti Filipina yang memiliki kadar kapitalisme yang lebih besar dibandingkan kadar sosialismenya gitu. Ataupun seperti India yang kadar sosialismenya lebih besar dibandingkan kadar kapitalisnya gitu. Mungkin itu. Next. Udah ya. Mungkin itu. Ya, ini daftar rujukan kami. Ya mungkin itu penyampaian dari kelompok kami tentang materi sistem ekonomi yang secara umum yang ada di dunia. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.